Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang masalah Jumat rahimakumullah, tidak kata yang pantas terucap dari lisan kita di hari yang penuh dengan keberkahan ini selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala yang telah menghamparkan bumi ini beserta isinya untuk kita yang bernama manusia. Bila Allah Subhanahu wa taala yang telah menaburkan bintang-bintang di angkasa. Bila Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dan mematikan. Bila Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesempatan, kemampuan untuk bisa sama-sama melaksanakan salah satu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Kita berharap berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang pandai untuk mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma salam tercurah ke haribaan Imamul Anbiya, Sayyidul Asfiya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia, sahabatnya yang agung, dan mudah-mudahan telah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini khatib berwasiat, marilah sama-sama senantiasa kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hati sesungguhnya sebagaimana Zuhur Lama menyatakan, al-imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi siran wa alaniyatan zahiran wa batin. Dengan cara menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekuat dan semampu kita, baik dalam keadaan kita sendiri ataupun dalam keadaan kita berjamaah, baik dalam keadaan Allah berikan kita kenikmatan ataupun ketika Allah berikan ujian kepada kita, maka kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya perkara-perkara baik itu yang kita kerjakan ataupun yang kita tinggalkan untuk kebaikan kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau sampaikan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, agar engkau bisa menjadi ahli ibadah. Dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita
senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini tak terasa kita sudah masuk di penghujung daripada bulan Rabiul Awal. Sebagaimana bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena bulan ini Allah menampakkan Sayyidul Wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta raya. Oleh karena itu keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan menghantarkan kelak nanti kita masuk ke dalam surga, dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka kelak nanti akan masuk surga bersama denganku. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, saudara-saudara kita khususnya di negeri yang kita cintai ini, banyak di antara mereka menyambut, memperingati, merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayat umul kitab wal hikmah wa in kana min qablu la fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman, kepada kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id ba'atha bihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus seorang rasul yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimul kitab wal hikmah, yang telah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang telah mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab yaitu Al-Quran dan hikmah, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia yang sangat besar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu sekalian di dalam dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik. Allah tidak katakan dengan kalimat laqad kana lakum fi salati Rasulillah, nanti akan terbatas pada salatnya saja. Allah juga tidak mengatakan dengan kalimat laqad kana lakum fi zakati Rasulillah, nanti akan terbatas pada zakatnya saja. Juga Allah tidak menyebutkan dengan kalimat laqad kana lakum fi siyami Rasulillah, nanti akan terbatas pada puasanya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegas menyebutnya laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kamu sekalian. Kita sebagai anak atau kita sebagai orang tua, kita sebagai santri atau kita sebagai guru, kita sebagai rakyat atau kita sebagai pejabat, fi Rasulillah, di dalam dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik. Dari mulai kita bangun tidur sampai tertidur kembali, semua dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Rabiul Awal ini kita banyak belajar, kita banyak menadaburi, kita bisa mengambil iktibar dari majlis-majlis maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan di berbagai macam tempat, baik itu majlis taklim, masjid, surau, musalah, perkantoran dan lain sebagainya, adalah untuk mengajarkan kita akhlak Nabi Muhammad SAW, agar di hati kita tumbuh subur kecintaan kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian bagaimana kita belajar tentang Rasulullah? Marilah sama-sama di khutbah singkat ini
Kita belajar dari sahabat Hasan bin Sabit yang beliau katakan, beliau sampaikan bagaimana keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam senandung pujian yang dituliskan oleh sahabat Hasan bin Sabit. Beliau katakan, wa asanu min kalam tarakatu aini wa ajmalu min kalam talidi nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. 14 abad tahun yang lalu syair itu dibuat oleh Hasan bin Sabit. Sampai saat ini syair itu, pujian itu masih terus dibacakan dan mengingatkan kepada kita bagaimana keindahan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asanu min kalam tarakatu aini, mata ini tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada memandang wajahmu ya Rasulullah. Kalau ada mata yang paling indah, mata yang paling indah adalah matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada telinga yang paling indah, telinga yang paling indah adalah telinganya Rasulullah. Kalau ada hidung yang paling cakep, hidung yang paling cakep adalah hidungnya Rasulullah. Kalau ada wajah yang paling sempurna, wajah yang paling sempurna adalah wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kalimat pujian inilah yang disampaikan oleh Hasan bin Sabit. Waj'alu min kalam talidi nisa'u, dan yang lebih baik darimu ya Muhammad tidak ada pernah perempuan atau wanita yang pernah melahirkanmu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau tercipta, terlahir terbebas daripada segala kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau terlahir tercipta sesuai dengan pesanan, sesuai dengan keinginan. Masya Allah. Begitulah pujian yang disampaikan oleh para sahabat, keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah memandang wajah Nabi, kita tidak pernah bersalaman dengan Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi di hati kita tumbuh subur kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian lantas apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita basahi lisan kita untuk sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan kita untuk memperbanyak wasallam. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dari surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Adapun yang kedua adalah besarnya peran dan jasa Nabi kita Muhammad kepada kehidupan kita. Bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan tekanan-tekanan di saat menyebarkan daripada agama Islam ini. Dari mulai secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, bahkan kaum kafir Quraisy ingin menangkap mereka, ingin membunuh, memenjarakan Nabi kita Muhammad SAW. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Begitu sangat besar jasa Nabi kita Muhammad SAW
dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu mana hak, mana yang batil, untuk menghantarkan kehidupan kita kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan kekal di akhirat kelak nanti. Yang ketiga adalah mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun bukti cinta kita yang kedua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah marilah sama-sama kita jaga peninggalannya. Nabi tidak meninggalkan gedung-gedung yang tinggi. Nabi tidak meninggalkan emas permata, tapi ada dua yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita berpegang teguh kepadanya, maka akan membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Taraktu fikum amrayn tadimma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku telah tinggalkan pada kau dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan maut Nabi mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran, marilah sama-sama terus tingkatkan kemampuannya untuk bisa membaca Al-Quran. Perbaiki bacaan Al-Qurannya, lalu kemudian kita belajar bersama untuk bisa mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran, sehingga kehidupan kita hidup bersama dengan Al-Quran. Ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa cinta kepada Nabi-Nya, cinta kepada keluarga Nabi-Nya, dan juga cinta kepada Al-Quran. Adibu auladakum ala salasin khisalin hubbi nabiikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatul Quran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah kita teladani akhlaknya dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi disampaikan, Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kita jadikan Nabi kita Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur, bagaimana kita bergaul di dalam masyarakat, bagaimana di hati kita hilangkan sifat sombong terhadap sesama. Tidak ada iri dengki, tidak ada dendam. Nabi memiliki sifat yang sabar, penyayang, jujur dan amanah, tidak menyakiti orang lain dengan tangan dan lidahnya, tidak menzalimi orang lain dengan kekuasaannya. Marilah sama-sama kita banyak membaca sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Kita hiasi diri kita, keluarga kita, untuk senantiasa banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.